Tantangan dalam membuat perencanaan biaya dan waktu untuk bangunan 2 lantai seperti ini tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan perencanaan gedung yang jumlah lantainya lebih banyak, lebih tinggi, dengan kompleksitas yang lebih. Halo Sobat Sipil, perencanaan biaya dan waktu pada proyek konstruksi memiliki banyak kendala. Di video ini kita akan mengetahui beberapa kendala dalam perencanaan biaya dan waktu proyek. Nah, sebelum kita melihat apa saja yang menjadi kendala pada perencanaan biaya dan waktu, kita coba ingat kembali definisi dari proyek. Proyek, secara umum, proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Ada waktu mulai, berapa lama dikerjakan, dan kapan harus selesai, dengan alokasi sumber daya tertentu, material, orang, alat atau mesin, metode, uang, dan semuanya itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari proyek. Yang pertama, memiliki tujuan khusus atau hasil kerja akhir. Misalnya, membangun sebuah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, jumlah biaya, durasi pelaksanaan, kapan harus mulai, berapa lama, kapan harus selesai, serta kriteria mutu dalam mencapai tujuan telah ditentukan. Ketiga, bersifat sementara. Waktu awal dan akhir atau waktu awal dan selesai ditentukan dengan jelas. Setelah bangunan selesai dibangun, kemudian serah terima, dan proyek pembangunan gedung tersebut dinyatakan selesai. Yang keempat, non-rutin, tidak berulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Di awal proyek, jumlah pekerjaan dan penggunaan pekerja sedikit. Kemudian bertambah banyak, dan menjelang akhir proyek, jumlah pekerjaan dan pekerja kembali akan berkurang. Nah, di dalam pelaksanaan proyek, kita mengenal ada yang disebut dengan triple constraint, atau 3 kendala. Dalam proses mencapai tujuan proyek, ditentukan batasan-batasan berupa anggaran yang dialokasikan atau biaya yang dialokasikan, jadwal yang ditentukan, serta mutu yang harus dipenuhi. Jika kita menghendaki sebuah pekerjaan dengan mutu yang lebih baik, maka biaya akan meningkat, dan waktu pekerjaan juga bisa menjadi lebih lama. Jika kita ingin mempercepat waktu pekerjaan, maka akan dibutuhkan biaya yang lebih banyak, dan mungkin juga kita harus mengorbankan mutu. Jika kita ingin menghemat biaya, maka waktu pekerjaan bisa semakin lama, dan mungkin juga harus mengorbankan waktu. Nah, sekarang kita lihat kendala-kendala yang mungkin kita hadapi pada saat kita membuat perencanaan biaya dan waktu. Yang pertama, sifat proyek yang unik itu mengakibatkan sulitnya merencanakan biaya dan waktu proyek berdasarkan data dari proyek-proyek terdahulu. Tidak pernah ada proyek yang sama, meskipun gedungnya itu sama persis, tapi pasti didirikan di 2 tempat yang berbeda. Setiap proyek pasti memiliki perbedaan. Yang kedua, besarnya pengaruh alam mengakibatkan sulitnya memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi selama proyek berlangsung, sehingga ada kemungkinan akan memperlambat pelaksanaan proyek dan tentunya akan mengakibatkan meningkatnya biaya. Nah, pengaruh alam ini di luar kontrol kita. Kemudian yang ketiga,
Banyak dan beragamnya kegiatan dalam proyek konstruksi mengakibatkan biaya dan waktu yang disusun menjadi kompleks. Nah, variasi pekerjaan ini mulai dari berbagai pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, kemudian finishing, jumlahnya bisa mencapai ratusan pekerjaan pada sebuah proyek. Kemudian kendala lain ya, yang keempat, banyak pihak yang terlibat. Ya, ada pemilik proyek, ada perencana, ada kontraktor, ada subkontraktor, di mana masing-masing dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang. Ya, hal ini akan mengakibatkan besarnya kemungkinan terjadi konflik yang akan menghambat pelaksanaan proyek. Dan kendala yang kelima, misalnya penggunaan tenaga kerja yang sering berubah, jumlahnya, kebutuhannya, ya, pelaksanaannya, realnya yang ada di lapangan berapa orang, mengakibatkan proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik, ya, sehingga ada kemungkinan akan menghambat kelancaran pelaksanaan proyek. Selain itu juga ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas dari tenaga kerja. Ya. Nah, ini akan kita pelajari di video lainnya. Nah, dalam perencanaan biaya dan waktu, ya, kita memiliki tantangan seperti ini. Yang pertama, ya, bagaimana rencana yang dibuat, rencana biaya maupun rencana waktu, ya, itu mampu mendekati keadaan yang akan terjadi pada saat dilaksanakan. Ya, jadi realisasi biaya dan waktu pelaksanaan proyek mendekati apa yang direncanakan. Yang kedua, bagaimana rencana yang dibuat dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana sehingga terlaksana dengan baik. Jadwal pekerjaan, jadwal material, jadwal tenaga kerja yang dibuat akan digunakan oleh banyak pihak, ya, dan semuanya itu harus mudah dipahami oleh mereka untuk dilaksanakan. Nah, tantangan tersebut, ya, tentunya akan berbeda pada setiap bangunan yang akan dikerjakan. Tantangan dalam membuat perencanaan biaya dan waktu untuk bangunan 2 lantai seperti ini tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan perencanaan gedung yang jumlah lantainya lebih banyak, lebih tinggi, dengan kompleksitas yang lebih rumit. Demikian juga jika misalnya dibandingkan dengan proyek taman kota seperti ini, yang pastinya akan punya tingkat kerumitan yang berbeda jika dibandingkan dengan proyek bangunan gedung. Rencana biaya proyek yang dibuat harus dapat dimanfaatkan untuk mengatur pembiayaan pelaksanaan. Berapa besar biaya dibutuhkan pada waktu tertentu, ya, harus disiapkan kapan dan sebagainya, dan mengendalikannya agar selalu sesuai dengan rencana. Demikian juga pengendalian waktunya, ya. Jadi rencana waktu proyek yang dibuat harus digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian agar tiap tahapan proyek selalu sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sehingga pada akhirnya proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan salam sobat sipil.